Berhasil, setelah Fang Yi, Pangeran Bumi Bawah dan Liu Yan melarikan diri, kini warisan naga Phoenix menjadi milik Mu Chen dan Kai Xiao. Dengan tekad yang kuat menghadapi tekanan platform yang mencoba mengujinya, meskipun berdarah, Mu Chen berhasil sampai atas untuk mendapatkan warisan, bahkan mendapat bonus kitab naga Phoenix. Seperti yang Mimin sebutkan sebelumnya, bapaknya Liu Yan datang, coba menangkap Mu Chen. 3 kekuatan besar, suara marah bergemuruh, bergema di seluruh area. Angin topan energi spiritual yang mengerikan berputar-putar, intensitasnya mengejutkan tingkat atas. Kemudian, saat energi spiritual yang mengerikan menindas daerah tersebut, hal itu memperlambat aliran energi spiritual dari banyak kekuatan tertinggi ini. Mu Chen menjadi pucat, karena dia tahu bahwa penindasan energi spiritual diarahkan padanya. Penindasan bahkan telah menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi beku. Faktanya, intensitas penindasan sebanding dengan Dragon Phoenix Steps. Sinar keemasan cerah mengelilingi tubuh Mu Chen. Dia mengertakkan giginya, lalu mencoba mengaktifkan tubuh naga Phoenix. Pada saat yang sama, dia mengarahkan pandangannya ke langit. Di sana, dia melihat lengkungan ruang angkasa yang besar, dari mana seorang pria baru saja melangkah ke langit. Dia berpakaian hijau dan memiliki semangat yang mengesankan. Penampilannya yang dingin menyebabkan suhu di area tersebut turun drastis. Saat dia berdiri di udara, langit dan bumi sepertinya ditarik ke arahnya. Semua tingkat atas juga merasakan penindasan yang tak tertahankan datang darinya, yang benar-benar membuat mereka tidak dapat berdiri tegak. Ini tidak diragukan lagi adalah penindasan dari penguasa. Apakah itu Liu Tiandao, kepala balai Tian Xuan Hall? Oh tidak. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia di sini untuk berurusan dengan Mu Chen? Ketika Liu Tiandao muncul, seluruh tempat menjadi gempar. Tidak ada yang menyangka Liu Tiandao, salah satu pasukan teratas di wilayah utara, datang ke tempat ini. Banyak dari mereka memandang Mu Chen. Jika penguasa bumi menyerang, tidak mungkin bagi Mu Chen untuk bertahan hidup. Penindasan yang mengerikan menyebabkan otot Mu Chen berkedut dan punggungnya berkeringat. Namun, dia terlihat tenang, tidak menunjukkan kecemasannya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Liu Tiandao, lalu berkata dengan keras, "Tuan Balai Liu, kita harus menerima apapun yang terjadi di Dragon Phoenix Rift ini. Bukankah ini aturannya? Apakah Anda mengabaikan status Anda dengan membalas dendam untuk Liu Yan?" Petik 2. Aturan. Cahaya dingin melonjak di mata Liu Tiandao. Dia sepertinya menembus langsung jiwa Mu Chen saat dia menatapnya. Dia kemudian berkata dengan datar, "Apakah kamu tidak tahu bahwa kami menetapkan peraturan di wilayah utara? Anda konyol berbicara kepada saya tentang aturan ini." Petik 2. Hati Mu Chen tenggelam. Dia tidak mengharapkan Liu Tiandao mengabaikan statusnya. Jika dia harus menyerang Mu Chen pasti akan terbunuh. Ho, kamu hanya tuan yang tidak canggih, tapi kamu berbicara besar. Saat Mu Chen memikirkan bagaimana dia bisa melarikan diri, Kai Xiao, yang ada di belakangnya, mencibir pada Liu Tiandao. Dia menatapnya dengan jijik. Banyak dari kekuatan puncak tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu seseorang yang berbicara dengan penguasa bumi dengan cara yang begitu berani. Gadis bodoh. Liu Tiandao menatap Kai Xiao dengan dingin. Dia mengulurkan tangannya. Ledakan. Ruang di depan mereka runtuh, saat tangan raksasa energi spiritual langsung muncul. Saat cahaya spiritual menyilaukan, tangan itu tampak seperti permata yang cerah. Ini adalah tanda yang menunjukkan bahwa energi spiritual telah dimurnikan ke tingkat yang sangat tinggi. Tidak ada penguasa biasa yang bisa melakukan hal seperti itu. Tak perlu dikatakan, itu sangat kuat. Tangan raksasa energi spiritual yang cerah secepat kilat. Itu menembus udara, muncul di atas Mu Chen dan Kai Xiao. Ketika Mu Chen melihatnya, dia menjadi pucat dan menarik Kai Xiao ke belakangnya. Kemudian, cahaya emas dari tubuhnya melesat ke langit. Juga, simbol naga emas di dadanya dan simbol burung phoenix emas di punggungnya mulai memanas. Meskipun dia tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk bersaing dengan Liu Tiandao, dia tidak punya pilihan selain mencoba. Ledakan, tangan raksasa energi spiritual yang cerah ditekan. Mu Chen mengertakkan gigi. Kemudian, saat Mu Chen hendak menanggung pukulan destruktif, ruang di atasnya tiba-tiba robek. Sosok kecil muncul di udara, lalu dengan lembut dipukul ke atas dengan telapak tangannya. Ruang itu robek, langsung menghancurkan tangan raksasa energi spiritual. Gelombang kejutan energi spiritual berputar keluar. Mu Chen mengangkat kepalanya,
benar-benar dikejutkan oleh pemandangan itu. Dia melihat sosok yang familiar di udara, fluktuasi energi spiritual yang mengerikan mengelilingi dirinya. Energi spiritual menyebabkan suara berderak bergema di seluruh ruang. Mandela, saat Mu Chen menatapnya, dia sangat gembira. Dia menghela napas lega. Mandela ada di sini untuk membantunya. Jika dia tidak datang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Wow, ada keributan kolektif di daerah tersebut. Meskipun level teratas tidak terbiasa dengan Mandela, fluktuasi energi spiritual yang mengerikan yang mengelilinginya telah mengungkapkan kekuatan dan statusnya. Selain dominator wilayah Daluo, tidak ada yang akan membela Mu Chen, apalagi bisa bersaing dengan Liu Tiandao. Penguasa bumi adalah orang paling berpengaruh di wilayah utara. Dengan demikian, level atas biasa tidak dapat melihatnya hampir setiap hari. Namun, pemimpin dari dua pasukan teratas ini tiba-tiba muncul di tempat ini. Pergantian peristiwa yang mengejutkan ini membuat level teratas cukup terkejut. Mandela mengenakan gaun hitam panjang. Gaun itu memiliki cetakan bunga emas di tepinya. Dia terlihat sangat elegan. Kemudian, sepenuhnya mengabaikan keributan itu, Mandela menatap Mu Chen. Dia menegurnya dan berkata, "Jangan kasar. Panggil aku sebagai Lord Dominator." Petik 2. Setelah dia mengatakan ini, dia tersenyum. "Kamu telah melakukannya dengan baik. Kamu tidak membawa aib bagi kami." Dilihat dari nadanya, dia sudah tahu tentang kinerja Mu Chen di Dragon Phoenix Rift. "Aku hampir terbunuh," Mu Chen berkata dengan cepat. Jika Mandela muncul sedikit kemudian, dia pasti dibunuh oleh Liu Tiandao. Mu Chen tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerima pukulan itu dari lawan yang begitu sengit. "Jangan khawatir, dia tidak mampu membunuh siapapun dari wilayah saya." Mandela tersenyum dan berkata datar. Meskipun suaranya lembut, itu berwibawa dan mendominasi. Itu juga sangat kuat. Liu Tiandao mendengus di udara. Dia menatap Mandela dan berkata dengan dingin, "Dominator dari Daluo, bocah ini telah menghapus kemampuan kedua putraku. Aku tidak akan menerima penghinaan seperti itu dengan berbaring. Jika wilayah Daluo melindungi anak ini, jangan salahkan Balai Tianxuan karena membunuh orang-orangmu selama perang perburuan besar." Petik 2. Mandela menatap Liu Tiandao dan berkata, "Kami telah menempatkan diri kami di wilayah utara, bukan karena seseorang telah menunjukkan belas kasihan kepada kami. Jika Anda ingin bertarung, kami akan melawan Anda kapan saja." Petik 2. Kekuatan teratas terkejut. Meskipun dominator terlihat sangat manis, nadanya kuat dan kuat, seolah-olah dia bisa mendominasi dunia. Semua orang tahu bahwa, begitu pasukan teratas memulai perang, mereka harus membayar mahal. Jika mereka dikalahkan, mereka pasti akan dirambah. Namun, dominator masih belum menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Liu Tiandao berubah muram, menatap Mandela dengan niat membunuh yang kuat. "Liu Tiandao, berhentilah membunyikan klaksonmu sendiri. Anda tidak memiliki kemampuan untuk merebut siapapun dari saya," kata Mandela. Dia tidak terancam oleh tatapan Liu Tiandao. Setelah mendengar ini, Liu Tiandao mencibir dan berkata, "Karena kamu tidak takut padaku, lalu bagaimana jika aku menambahkan satu orang lagi?" Mandela menatapnya, lalu memiringkan kepalanya ke samping. Bayangan darah muncul dari cakrawala, lalu melonjak ke arahnya seperti lautan darah. Dalam hitungan detik, sosok bayangan muncul di hadapannya. Banyak orang menyaksikan pemandangan itu dengan kagum. Sosok itu berpakaian merah. Dia adalah seorang pria parubaya dengan wajah kurus yang tajam. Bibirnya tipis dan pupilnya berbentuk segitiga. Dia tampak dingin dan memancarkan aura yang tidak menyenangkan. Saat dia muncul, aroma aneh menyebar. Itu adalah ular terhormat berbisa dari kuil ular. Tingkat atas berteriak, mengenali sosok dengan warna merah. Ular berbisa-berbisa. Ketika Mu Chen mendengar ini, hatinya tenggelam. Itu adalah kepala aula kuil ular. Dia ingat bahwa darah merah dari kuil ular telah mati di tangan Kai Xiao selama Dragon Phoenix Rift. Ketika Mandela melihat Venomous Revered Snake, dia mengerutkan kening. Dia tidak takut pada Liu Tiandao. Namun, dia tahu bahwa menghadapi dua Master Earthly Sovereign akan sulit untuk dia tangani. Apakah Venomous Revered Snake berencana berperang melawan wilayah Daluo juga? Mandela memandang Venomous Revered Snake dan bertanya dengan dingin. His. Ular berbisa-berbisa tertawa, tetapi tawanya lebih terdengar seperti desisan ular. Dia menunjuk Kai Xiao, yang berdiri di samping Mu Chen, lalu berkata dengan tajam, "Aku bisa mencium bau darah merah yang keluar dari tubuhmu."
Sepertinya Anda telah memperbaiki garis keturunannya. Dominator, jika kamu memberikannya padaku, aku akan menghindari perselisihanmu. Venomous Revered Snake menjilat bibirnya. Dia menatap Kai Xiao, seolah ingin menelanjanginya. Meskipun ular itu penuh nafsu, dengan kekuatannya, dia harus bisa mengendalikan dirinya sendiri. Namun, ketika dia melihat Kai Xiao, dia tidak dapat menekan keinginan binatangnya. Dia merasa bahwa Kai Xiao akan dapat sangat membantunya dalam kultivasinya. Ketika Mu Chen melihat Venomous Revered Snake menargetkan Kai Xiao, hatinya tenggelam. Tapi, saat dia hendak mengatakan sesuatu, Kai Xiao menghentikannya. Dia tersenyum menawan pada Venomous Revered Snake, memanggilnya lebih dekat dengan jarinya. Tawanya bergema di langit dan bumi. Jika Anda menginginkan saya, Anda bisa datang dan mencoba mendapatkan saya. Api Kekaisaran. Jika Anda menginginkan saya, datang dan coba dapatkan saya. Kai Xiao berdiri di udara dan mengejek Venomous Revered Snake. Kekuatan tertinggi mendengar apa yang dia katakan, dan mereka terkejut. Mereka bingung karena Kai Xiao bisa tetap tenang di hadapan Tuan yang begitu kuat seperti ular yang dihormati berbisa. Apakah dia tidak tahu seberapa kuat penguasa bumi? Mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan Venomous Revered Snake terkejut. Dia kemudian tersenyum aneh. Dia menatap Kai Xiao dan berkata dengan tajam, berani-beraninya kamu berbicara denganku seperti itu. Mendesis. Ini menarik. Aku ingin memilikimu lebih lagi. Petik 2. Karena itu, ular terhormat berbisa segera bertindak. Ruang itu robek, dan dia dengan cepat muncul di depan Kai Xiao. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan Kai Xiao. Ketika dia menyerang, ruang di sekitar Kai Xiao membeku, dan dia tidak bisa bergerak. Bahkan energi spiritual di tubuhnya tidak dapat diaktifkan. Ketika Mu Chen melihat ini, dia menjadi pucat. Saat dia hendak membantu Kai Xiao, dia melihat Kai Xiao meringkuk di bibirnya, memandang dengan cibiran pada Venomous Revered Snake. Mu Chen bingung dan ditahan. Apa yang Kai Xiao rencanakan? Kai Xiao tetap tenang dan menatap dingin pada Venomous Revered Snake. Saat Venomous Revered Snake hendak meraih tangannya, dia membalik tangannya, dan tablet giok merah muncul di tangannya. Rune api diukir di tablet giok. Kai Xiao mengambil tablet giok dan menghancurkannya. Meretih. Saat tablet giok dihancurkan, nyala api berputar keluar dan menelan Kai Xiao. Saat nyala api menyebar, kekuatan puncak menyipit. Api yang mengelilingi Kai Xiao itu unik. Itu berwarna-warni dan memiliki beberapa sifat berbeda. Api warna-warni berputar di sekitar Kai Xiao seperti sungai, dan itu tampak menakjubkan. Orang bisa tahu bahwa warnanya sangat murni, dan itu memancarkan fluktuasi mengerikan yang bisa menghancurkan apapun. Mu Chen telah melihat api dengan banyak sifat berbeda sebelumnya. The Myriad Flame Celestial Body yang dibudidayakan oleh Liu Yan memiliki kekuatan yang sama. Namun, nyala api itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang berputar-putar di sekitar Kai Xiao. Apinya, Mandela tertegun. Dia tampak serius saat menatap api yang murni dan berwarna-warni. Bahkan dengan kekuatannya, dia bisa merasakan fluktuasi yang mengintimidasi yang berasal dari nyala api. Venomous Revered Snake juga terkejut. Dia adalah seorang master penguasa bumi dan sangat sensitif. Ketika dia melihat nyala api di sekitar Kai Xiao, dia merasakan hawa dingin di punggungnya dan segera mundur. Dia bergerak sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk menyusulnya. Kai Xiao hanya mengulurkan jarinya dan mengetuk dengan lembut. Swoosh! Api di sekitar tubuhnya berputar dan menghilang ke udara tipis. Ular terhormat berbisa, yang telah mundur, tiba-tiba berteriak. Nyala api telah menjalar keluar angkasa, muncul di sekelilingnya, dan menjebaknya. Kekuatan teratas tersentak. Nyala api itu sangat aneh. Jarak tidak berarti apa-apa, dan itu muncul di sekitar Venomous Revered Snake dalam sekejap. Ia melakukan perjalanan begitu cepat sehingga membuat seseorang lengah. Kamu, Venomous Revered Snake sangat marah. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi spiritual berputar-putar seperti arus. Sedikit saja energi spiritual sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Namun, ketika energi spiritual bersentuhan dengan api warna-warni, itu benar-benar larut. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriak Venomous Revered Snake. Dia tidak lagi tampak bermartabat, dia tampak kaget. Bahkan dia bukan tandingannya. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa seseorang yang lemah seperti Kai Xiao dapat memiliki sarana yang begitu kuat. Ledakan.
Venomous Revered Snake segera membentuk segel dengan tangannya. Kabut merah menyembur dari tubuhnya dan menutupinya seperti perisai. Ketika kabut merah muncul, itu melarutkan energi spiritual di langit dan bumi. Itu adalah racun ilahi yang dibanggakan oleh Venomous Revered Snake. Bahkan para master penguasa bumi pun mewaspadai hal itu. Kabut merah berputar keluar dan membentuk naga darah. Itu meraung dan melesat menuju nyala api yang berwarna-warni. Desir, desir. Ketika naga darah dan nyala api berwarna-warni bertabrakan, pemandangan mengejutkan muncul. Naga darah mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, dan racun dibakar oleh api warna-warni dan dengan cepat menguap. Api warna-warni mendekati Venomous Revered Snake dan membakar tubuhnya. Venomous Revered Snake was. Dia bisa merasakan bahwa dia akan terluka parah jika dia terus dibakar oleh nyala api yang mengerikan ini. Namun, tidak ada cara baginya untuk menghentikan nyala api yang berwarna-warni itu. Tampaknya bertekad untuk membakarnya menjadi abu. Sampah. Venomous Revered Snake menjadi pucat. Dia mengertakkan gigi dan membentuk segel. Tubuhnya tiba-tiba meledak dan darah segar dimuntahkan kemana-mana. Ekor ular berwarna-warni ada di dalam nyala api, tetapi tubuh sebenarnya telah menghilang di udara tipis. Di angkasa yang jauh, ruang angkasa meledak. Venomous Revered Snake berlari dengan menyedihkan. Tubuh bagian bawahnya berdarah, dan darah segar terus mengalir keluar. Kekuatan top terkejut ketika mereka melihat Venomous Revered Snake dalam kondisi yang menyedihkan. Bahkan Mandela dan Liu Tiandao terlihat sangat serius. Meskipun Venomous Revered Snake telah maju ke Earthly Sovereign beberapa waktu yang lalu, dia adalah Master Earthly Sovereign. Bahkan jika mereka bertarung dengannya, itu akan membutuhkan waktu bagi mereka untuk menang atas dia. Namun, dia sekarang terpaksa melepaskan diri dari ekornya untuk melarikan diri. Yang terpenting, dia telah dipukuli hingga kondisi menyedihkan oleh seorang gadis yang tidak kuat. Siapa dia? Banyak kekuatan top, termasuk Mu Chen, tercengang. Mereka memandang Kai Xiao, yang berdiri di udara. Meskipun Mu Chen tahu bahwa Kai Xiao bukanlah orang yang sederhana, dia tidak berharap dia memiliki kartu truf yang begitu kuat. Kamu siapa? Ular berbisa berteriak dan menatap Kai Xiao dengan kaget. Dia hampir mengamuk. Namun, dia berhasil menekan niat membunuhnya. Dia tahu bahwa Kai Xiao bukan pemilik nyala api. Itu adalah pemilik api yang ditakuti oleh Venomous Revered Snake. Sebuah tablet giok saja sudah cukup untuk membuatnya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pemiliknya pasti sangat kuat. Apakah pemiliknya adalah penguasa surgawi? Saat Venomous Revered Snake memikirkan hal ini, dia menggigil. Apakah kamu tidak berniat untuk menangkapku? Kai Xiao memandang ular terhormat berbisa dan mencibir. Dia melambaikan tangannya, dan api warna-warni melesat kembali dan berkumpul di atas kepalanya. Itu berubah menjadi lambang api. Itu adalah tungku dengan bayangan seorang pria di atasnya. Tangan bayangan berada di belakang punggungnya, dan rambut hitamnya tertiup angin. Pedang hitam besar ada di punggungnya. Bayangan itu berdiri seolah-olah dia sedang berdiri di atas dunia. Dia tampak menakjubkan seolah dia menguasai dunia. Banyak kekuatan puncak tidak terbiasa dengan lambang api. Namun, ketika Venomous Revered Snake melihatnya, dia terkejut dan berteriak, "Lambang api ini, kamu berasal dari wilayah api tak berujung. Bagaimana Anda berhubungan dengan Kaisar Api?" Petik 2. Suaranya dipenuhi ketakutan. Dia tidak pernah menyangka Kai Xiao berasal dari wilayah api tak berujung yang terkenal. Tidak heran, wajah Mandela berubah muram. Dia memandang Kai Xiao dan berkata, jika dia berasal dari wilayah api tak berujung, maka apinya harusnya adalah api kekaisaran. Tidak heran ini sangat sombong. Petik 2. Imperial Flame. Mu Chen tertegun. Pendiri wilayah api tak berujung memiliki nyala api, telah dikabarkan bahwa Kaisar Api telah melebur api unik yang berbeda di dunia untuk membentuknya. Ia dikenal sebagai Raja Segala Api. Di dunia 1000 besar, tidak ada api lain yang sebanding dengannya. Mandela tersenyum dan berkata, karena dia memiliki api, dia pasti memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Api. Ho, ular terhormat berbisa telah membuat dirinya menjadi sup panas. Petik 2. Kai Xiao berdiri di udara dan mengabaikan penampilan orang-orang. Dia memandang dengan mengejek ke Venomous Revered Snake, yang ketakutan. Kata-katanya membuatnya merinding, dan dia terkejut. Oh, Kaisar Api, kebetulan, dia adalah ayahku. Jika Anda ingin memiliki saya, haruskah Anda setidaknya meminta izinnya?
Petik 2. Yang Mulia Kaisar Api. Ketika Kai Xiao berbicara dengan suara dingin dan mengejek, semua kekuatan teratas tercengang. Hanya keheningan yang mengisi ruang. Kai Xiao adalah putri Kaisar Api dari wilayah api tak berujung. Meneguk, kekuatan teratas menelan ludah, tampak terkejut. Wilayah api tak berujung adalah kekuatan paling tangguh di dunia 1000 besar. Faktanya, di semua wilayah utara, dan bahkan di seluruh benua Tianluo, tidak banyak pasukan top yang berani memprovokasi mereka. Pendiri wilayah api tak berujung, Kaisar Api, menyebut tembakan di dunia 1000 besar. Meskipun wilayah api tak berujung telah didirikan jauh lebih lambat dari kekuatan teratas lainnya, itu masih di antara kekuatan teratas yang tidak boleh diprovokasi. Di antara penguasa surgawi terkemuka di dunia 1000 besar, Kaisar Api adalah yang terbaik. Ketika orang-orang mendengar bahwa ayah Kai Xiao adalah Kaisar Api yang terkenal ini, mereka tercengang. Segera, mereka menoleh untuk melihat ke arah Venomous Revered Snake, yang telah berubah pucat pasi. Ular yang dihormati berbisa dianggap sebagai tuan di wilayah utara. Dia lebih unggul dari kekuatan tertinggi, sehingga membuatnya sepenuhnya di luar jangkauan mereka. Namun, ular terhormat berbisa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kaisar Api yang legendaris. Saat orang-orang melihat Venomous Revered Snake, mereka bersimpati padanya. Dia tidak beruntung telah masuk ke dalam air panas seperti itu, semua karena putri Kaisar Api. Saat orang-orang memandang Venomous Revered Snake dengan simpati, dia semakin pucat. Dia melihat lambang api di atas kepala Kai Xiao, pikirannya berantakan. Hanya orang-orang dengan level yang sama yang benar-benar mengerti apa artinya menjadi penguasa surgawi. Penguasa surgawi adalah yang tertinggi. Kai Xiao menatap dingin pada Venomous Revered Snake dan mencibir, kamu sepertinya sangat tertarik padaku. Jika menurutmu ada kebutuhan, aku bisa meminta ayahku untuk berbicara denganmu. Petik 2. Ular berbisa-berbisa menggigil. Dia segera memaksakan senyum dan berkata, saya terlalu gegabah sebelumnya. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Petik 2. Venomous Revered Snake telah sedikit mengecilkannya sekarang. Dia pasti terguncang oleh status Kai Xiao. Mengingat kekuatannya, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pasukan teratas di wilayah utara, apalagi wilayah api tak berujung, yang memiliki tuan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, apakah kamu tidak membalas dendam atas ekor yang hilang? Kai Xiao bertanya dengan datar. Venomous Revered Snake menertawakan pertanyaannya. Meskipun dia benar-benar marah, dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, dia tidak berani membunuh Kai Xiao. Jika dia membunuhnya dengan begitu banyak saksi, berita akan menyebar, dan kemudian wilayah api tak berujung akan memburunya untuk membunuhnya. Apa yang harus dilakukan? Keterampilan saya lebih rendah. Saya meninggalkan. Ular terhormat berbisa telah direndahkan. Dia tidak berniat tinggal lebih lama lagi, karena dia takut membuat marah Kai Xiao. Jika dia mengirim sinyal ke Flame Emperor, memberikan kekuatannya, dia akan menutup ruang, terlepas dari jaraknya, dan muncul seketika. Ular berbisa-berbisa mengertakkan gigi dan berbalik. Dia menghilang ke udara tipis dengan hanya bagian atas tubuhnya. Dia tampak menyedihkan. Kekuatan tertinggi menjatuhkan rahang mereka, menyaksikan Venomous Revered Snake pergi karena malu. Mereka tidak dapat menerima fakta bahwa penguasa bumi telah direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Wilayah api tak berujung sangat menakutkan, Kaisar Api sangat mengerikan. Mo Chen juga kaget. Dia terlihat sangat serius. Dia telah menganggap penguasa bumi sebagai yang lebih unggul. Namun, dalam menghadapi wilayah api tak berujung, para penguasa berdaulat ini ketakutan. Sudah jelas sekarang bahwa wilayah api tak berujung adalah kekuatan yang tak terkalahkan dan Kaisar Api adalah penguasa tak terkalahkan di 1000 dunia besar. Kaisar Api adalah orang yang luar biasa. Mandela mengangguk. Bahkan Mandela setuju bahwa Kaisar Api sangat berbakat. Tidak ada kekuatan top lain di The Great Thousand World yang bisa dibandingkan dengannya. Ketika Liu Tiandao melihat apa yang terjadi, dia menjadi pucat. Dia berpikir untuk bergabung dengan Venomous Revered Snake untuk memaksa Mandela menyerahkan Mo Chen kepadanya. Dia tidak menyangka putri Kaisar Api terlibat, apalagi dia menyebabkan ular berbisa yang dihormati lari untuk hidupnya. Dia memang telah membuat dirinya sendiri dalam kesulitan. Liu Tiandao, penolong, Anda tampaknya tidak banyak membantu Anda. Mandela menatap Liu Tiandao, mengejeknya. Liu Tiandao berubah muram, terutama saat dia melihat Kai Xiao menatapnya dengan dingin.
Mulutnya bergerak tak terkendali. Mu Chen tampaknya berhubungan baik dengan Kai Xiao. Oleh karena itu, jika dia menyerang, dia mungkin akan mendapat masalah. Meskipun Balai Tianxuan lebih kuat dari kuil ular, dan kekuatannya lebih kuat dari ular yang dihormati berbisa, mereka bukan apa-apa di mata wilayah api tanpa akhir. Karena itu, Liu Tiandao terjebak dalam situasi yang sulit. Tenang saja, Dominator. Saya telah mendengar bahwa Anda telah menyinggung banyak orang. Istana Netherworld dan Paviliun Ilahi tidak akan melakukan pelanggaran seperti itu dengan berbaring. Saat perang berburu besar dimulai, anak buahmu mungkin akan terbunuh. Liu Tiandao menatap Mandela dengan dingin dan mencibir. Mereka bisa mencoba dan melihat apakah kita penurut. Mandela tampak dingin dan berkata. Namun, bahkan jika wilayah Daluo sedang dihancurkan, kami akan memastikan bahwa kami akan menarik Tianxuan Hall bersama kami. Oh, Liu Tiandao membalas ancamannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, aku akan menantikan perang berburu besar. Mari kita lihat apakah Anda bisa bertahan hidup. Petik 2. Liu Tiandao tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan Mu Chen. Dia menatap tajam ke arah Mu Chen, dingin di matanya menyebabkan Mu Chen merasakan sakit yang menusuk di seluruh tubuhnya. Namun, Mu Chen bereaksi dengan tenang terhadap penampilannya. Ketika Liu Tiandao melihat reaksinya, dia mendengus dan menghilang ke dalam ruang angkasa. Setelah Liu Tiandao pergi, penindasan energi spiritual segera menghilang. Kekuatan teratas akhirnya bisa menghela nafas lega. Pada saat itu, Mandela melihat ke tempat Liu Tiandao baru saja menghilang, mengerutkan kening. Apakah akan ada masalah? Mu Chen mendekati Mandela dan bertanya dengan lembut. Meskipun dia tidak sepenuhnya percaya apa yang dikatakan Liu Tiandao, dia dapat merasakan bahwa perang perburuan besar itu brutal. Meskipun wilayah Daluo adalah kekuatan tertinggi, mereka mungkin masih dimusnahkan dalam pertempuran. Itu tidak ada hubungannya dengan apapun yang terjadi di Dragon Phoenix Rift. Mandela menggelengkan kepalanya. Terlepas dari hasilnya, apapun yang terjadi di Dragon Phoenix Rift tidak akan memengaruhi perang perburuan besar. Kami pasti akan mengalami beberapa masalah. Bagaimanapun, setelah perang perburuan besar, beberapa pasukan top pasti akan dimusnahkan dan dirambah. Mandela tersenyum datar, lalu berkata, wilayah Daluo tidak akan dimangsa oleh mereka. Mereka yang ingin mencoba peruntungannya harus siap untuk dimangsa juga. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Dia telah belajar bahwa The Great Thousand World itu kejam. Banyak orang diam-diam mengincar wilayah Daluo, meski mereka sudah cukup kuat. Kai Xiao mendatangi mereka dan tersenyum pada Mandela, menunjukkan rasa hormat. Mandela mengangguk padanya. Meskipun Mandela bersikap dingin terhadap orang-orang, dia harus menunjukkan rasa hormat kepada Putri Kaisar Api. Aku harus meninggalkan tempat ini. Kai Xiao memandang Mu Chen dan mengulurkan tangannya. Dia tersenyum dan berkata, senang bekerja denganmu. Kai Xiao bukan berasal dari wilayah utara, jadi Mu Chen tidak terkejut karena dia harus pergi. Setelah bersamanya selama beberapa hari terakhir, dia menemukan bahwa dia adalah orang yang baik. Karena itu, dia senang memilikinya sebagai teman. Senang bekerja denganmu. Terima kasih atas bantuan Anda, kata Mu Chen. Dia berterima kasih padanya, karena Kai Xiao tidak hanya membantunya di Dragon Phoenix Rift, tapi dia juga membantunya untuk keluar dari kesulitan sebelumnya. Kai Xiao melambaikan tangannya, lalu berkata sambil tersenyum, karena kau tahu siapa aku, bagaimana kalau pergi ke wilayah api tak berujung bersamaku. Ketika Mandela mendengar ini, dia mengangkat alisnya dan hanya menatap Mu Chen. Mu Chen tertegun sebentar, lalu menggelengkan kepalanya. Dia ingat bahwa, ketika dia berada di benua perdagangan, Putri Perbatasan Bela Diri, Lin Jing, telah mengundangnya juga. Statusnya sebanding dengan Kai Xiao, tetapi Mu Chen tidak menerima undangannya. Alasan penolakannya tetap tidak berubah. Yang dia butuhkan bukanlah perlindungan. Kai Xiao tidak terkejut karena Mu Chen menolak ajakannya. Faktanya, dia sekarang lebih mengagumi Mu Chen. Dia tersenyum pada Mu Chen dan berkata, saya mengerti. Saya menantikan pertemuan kita berikutnya. Saya ingin tahu, saat itu, Anda akan naik ke level mana? Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan pergi. Sosok anggunnya berubah menjadi pita, yang dengan cepat menghilang ke cakrawala. Saat Mu Chen melihat Kai Xiao, dia menggenggam tinjunya dengan erat. Jika mereka bertemu lagi, dia tidak ingin meminta bantuannya. Dia harus memulai kultivasinya. Setelah Kai Xiao pergi,
kekuatan teratas di Dragon Phoenix Ridge juga pergi setelah melihat bahwa semuanya telah kembali normal. Insiden yang terjadi di Dragon Phoenix Rift dan Dragon Phoenix Ridge akan menyebar ke seluruh wilayah utara seperti api. Mu Chen, yang dulunya bukan siapa-siapa, telah menjadi kuda hitam generasi muda di wilayah utara. Saat Mu Chen melihat kerumunan yang bubar, dia menghela nafas lega. Dragon Phoenix Rift akhirnya telah berakhir. Mengapa Anda menolak undangan untuk pergi ke wilayah api tak berujung? Mandela bertanya, terdengar agak terkejut. Wilayah api tak berujung adalah kekuatan tertinggi, dan bahkan wilayah Daluo tidak bisa menahan lilin di sana. Jika saya memberitahu Anda bahwa sebelum saya datang ke wilayah Daluo, saya menolak undangan dari perbatasan bela diri, apakah Anda akan lebih terkejut? Mu Chen berkata sambil tersenyum. Mata Mandela membelalak. Jika orang lain mengatakan ini padanya, dia akan menganggapnya sebagai lelucon. Namun, dia mempercayai Mu Chen dan menjadi penasaran. Wilayah api tak berujung dan perbatasan bela diri adalah kekuatan tertinggi. Mereka tidak akan memberikan undangan kepada orang biasa manapun. Meskipun Mu Chen tidak kuat, dia telah menerima undangan mereka. Bahkan Mandela merasa sulit untuk percaya. Mu Chen memandang Mandela dan berkata sambil tersenyum, wilayah api tak berujung dan perbatasan bela diri adalah kekuatan tertinggi. Dengan bantuan mereka, saya yakin jalur kultivasi saya akan lebih lancar. Namun, saya tidak membutuhkan itu. Petik 2. Mendengar itu, Mandela terdiam beberapa saat. Dia kemudian menatap Mu Chen dengan kagum. Dia adalah orang yang puas dan suka damai. Mandela mengangguk dan berkata, sekarang aku mengerti mengapa kamu bisa menjadi tuan dari tubuh abadi matahari. Mu Chen tersenyum lebar. Dia merasa tersanjung mendengar kata-kata ini dari Mandela. Ayo kembali ke wilayah Daluo. Anda telah melakukannya dengan baik dan membawa kemuliaan bagi kami. 9 neter dan sisanya menunggu Anda kembali untuk merayakannya. Petik 2. Mandela tersenyum dan setelah beberapa saat, dia melanjutkan dan berkata, setelah kita kembali, kita akan mengadakan upacara penganugerahan ketuhanan. Saya harap Anda bisa menjadi penguasa wilayah Daluo ke-10. Mu Chen tercengang dan menatap Mandela. Dia memiliki perasaan campur aduk. Ketika dia pertama kali datang ke wilayah Daluo, para penguasa itu tampak lebih tinggi darinya. Namun, dia sekarang bisa setara dengan mereka. Meskipun dia tidak khusus tentang posisi itu adalah pengakuan atas usahanya sepanjang tahun. Mu Chen mengerutkan kening dan bertanya, saya hanya seorang penguasa tingkat 3. Jika Anda memberikan kekuasaan kepada saya, apakah ini akan menimbulkan masalah? Dia tidak kehilangan akal atas apa yang dikatakan Mandela. Mandela mengangkat alisnya. Dia tidak terkejut dengan kepekaannya saat dia mengetahui karakternya yang tidak mabuk. Dia mengangguk dan berkata, memberi ketuhanan adalah acara penting di wilayah Daluo. Kami memiliki wilayah yang besar, dan ada banyak pasukan top di sini. Ada sekitar 1000 adipati, dan banyak dari mereka telah berkontribusi di wilayah Daluo. Secara umum, kami memilih tuan baru dari adipati ini. Banyak orang mengincar posisi tuan ke-10. Petik 2. Mu Chen mengabaikannya dan berkata, kalau begitu, kamu bisa memberikan posisi itu kepada orang lain. Mu Chen tidak terlalu peduli apakah dia mendapatkan posisi itu. Satu-satunya keuntungan menjadi tuan ke-10 mungkin akan meningkatkan ketenaran istana 9 neter. Itu tidak berarti apa-apa baginya. Tidak, kata Mandela datar. Mu Chen menyentuh hidungnya dengan canggung. Dia mengira telah menyinggung Mandela. Bagaimanapun, dia yang menentukan di wilayah Daluo. Jika Anda tidak muncul, ada 2 orang yang memiliki kesempatan, kata Mandela dengan tenang dan melanjutkan, salah satunya adalah Qin Zhong, adipati kota Tianluo. Kota Tianluo adalah kota terbesar di wilayah Daluo. Petik 2. Qin Zhong dari kota Tianluo. Mu Chen bergumam. Dia telah mendengar nama ini dari Nine Nether. Qin Zhong adalah seorang veteran di wilayah Daluo. Dia memiliki reputasi yang sama dengan 9 bangsawan. Namun, karena dia belum menembus ke Grade 5 Sovereign, dia tidak bisa dianugerahi gelar tuan. Orang berikutnya adalah Qiu Taiyin, pemimpin klan hantu. Qiu Taiyin. Mu Chen mengerutkan kening saat mendengar nama itu. Qiu Taiyin adalah tokoh terkemuka lainnya yang telah membantu mendirikan wilayah Daluo. Keduanya lebih cocok untuk posisi itu daripada saya, kata Mu Chen. Meskipun dia telah membangun reputasi untuk dirinya sendiri sepanjang tahun, kedua kandidat itu lebih berkualitas daripada dirinya. Akan ada banyak masalah jika dia menjadi raja.
Qin Zhong setia padaku. Saya tidak keberatan jika dia dianugerahi ketuhanan. Mata Mandela dingin saat dia berkata, meskipun Qiu Taiyin kuat, dia sangat ambisius. Saya telah menerima berita bahwa dia diam-diam berurusan dengan Tian Xuan Hall. Petik 2. Mu Chen tercengang saat mendengarnya. Mengingat statusnya sebelumnya di wilayah Daluo, dia tidak akan bisa mendengar berita seperti itu. Namun, saya tidak punya bukti konkret. Selain itu, dia telah banyak berkontribusi di wilayah Daluo selama bertahun-tahun. Kalau saya menghadapinya tanpa alasan yang sah, masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada saya, kata Mandela datar. Aku bisa saja meluangkan waktu untuk mengamatinya, tapi kita sekarang kehabisan waktu. Mu Chen mengerutkan kening dan bertanya, apakah karena perang berburu besar? Mandela mengangguk dan berkata, sebelum perang perburuan besar dimulai, aku harus memiliki 10 raja di tempat. Saya tidak bisa membiarkan seseorang yang tidak setia menjadi tuan ke-10. Saya tidak bisa memiliki orang yang begitu berbahaya dengan saya. Petik 2. Mu Chen merenung dan bertanya, apa maksudmu? Selama upacara pemberian ketuhanan, Qiu Taiyin pasti akan meminta untuk diberikan gelar. Saya akan meminta Qin Zhong untuk mencegat. Jika Qin Zhong berhasil melakukannya, saya akan menjadikannya tuan ke-10. Namun, jika dia gagal, Mandela memandang Mu Chen dan berkata, kamu harus melakukannya dan menjadi tuan ke-10. Petik 2. Mu Chen tersenyum kecut dan berkata, aku seharusnya tahu kalau itu tidak sesederhana itu. Ini bukanlah tugas yang mudah. Petik 2. Meskipun Mu Chen belum pernah bertemu Qiu Taiyin sebelumnya, dia pasti seseorang yang tidak mudah ditangani mengingat reputasinya di wilayah Daluo. Mu Chen memperhitungkan bahwa kekuatan Qiu Taiyin harus sebanding dengan pangeran dunia bawah. Mu Chen tidak percaya diri untuk menang jika dia bertarung dengan Qiu Taiyin. Jangan khawatir, jika Anda dapat menyelesaikan misi ini, saya akan mengabulkan keinginan Anda, kata Mandela sambil tersenyum. Ketika Mu Chen mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, benarkah? Mandela mengangguk dan melihat Mu Chen meringkuk di bibirnya. Dia merasakan ada sesuatu yang salah. Ketika Mu Chen melihatnya, dia memberikan sebuah gulungan kepada Mandela dan berkata dengan berani, jika saya berhasil menyelesaikan misi saya, tolong bantu saya untuk mendapatkan semua ini. Mandela tampak bingung dan mengambil gulungan itu. Ketika dia melihat gulungan itu, dia tercengang. Teks cerah berkilauan di gulungan. 10 tetes darah esensi dari Primordial Hydra. 10 tetes darah esens dari burung walet yang melahap langit. 10 tetes Blood Essence of Void Beast. Ada 10 esensi darah binatang ilahi yang berbeda terdaftar di gulungan. Binatang ilahi ini terkenal di dunia 1000 besar. Esens darah mereka langka dan mahal. Mandela mengertakkan gigi dan bertanya, untuk apa kamu membutuhkan Blood Essences ini? Bahkan dengan kekayaan dan kekuatan wilayah Daluo, masih sangat sulit untuk mengumpulkan semua esensi darah dari binatang ilahi. Saya telah menggunakannya. Mu Chen mengangkat bahu. Dia membutuhkan 10 jenis esensi darah untuk mengembangkan kitab suci naga Phoenix. Ketika dia pertama kali menyadari bahwa dia membutuhkan berbagai jenis esensi darah ini, dia mengalami depresi. Dia tahu bahwa dengan kemampuannya, mustahil baginya untuk mengumpulkan semua esensi darah. Karena Mandela telah memberikan kata-katanya, itu bisa menyelamatkannya dari banyak masalah. Mu Chen memandang Mandela, yang terlihat sedikit tertegun, dan bertanya, bagaimana kabarnya? Akankah kamu mampu melakukannya? Petik 2. Mandela memelototi Mu Chen dan berkata, apakah Anda telah mengincar saya untuk membantu Anda mendapatkannya? Mu Chen pasti berpikir untuk menggunakan upacara pemberian ketuhanan untuk memeras ini darinya ketika dia mengusulkannya. Dia licik. Dia telah membuat kesalahan sebelumnya. Ketika Mu Chen mendengarnya, dia tersenyum malu. Jika kamu mampu mengambil alih posisi tuan ke-10, aku akan mengumpulkan berbagai jenis esensi darah ini untukmu. Jika saya tidak dapat menemukannya di wilayah Daluo, saya akan mendapatkannya untuk Anda di lelang di seluruh wilayah utara. Mandela menatap Mu Chen dengan tatapan mengancam dan mendengus, jika kamu gagal dalam misimu, jangan salahkan aku. Karena itu, dia berubah menjadi Streamer dan pergi. Mu Chen menggigil saat Mandela menatapnya. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dragon Phoenix Rift baru saja berakhir, dan dia harus menangani upacara pemberian ketuhanan. Saya berharap Qin Zhong bisa menangani Qiu Taiyin. Mu Chen meringkuk bibirnya dan dengan cepat menyusul Mandela. Berita tentang Luo Li.
ketika Mu Chen kembali ke wilayah Daluo, mereka memiliki perayaan yang luar biasa. Seluruh wilayah Daluo tahu tentang penampilannya di Dragon Phoenix Rift. Dia telah membawa banyak kemuliaan ke wilayah Daluo. Selama bertahun-tahun, meskipun wilayah Daluo telah menjadi kekuatan tertinggi di wilayah utara, generasi yang lebih muda masih menjadi yang terakhir di antara kekuatan teratas. Terutama pada tahun ketika para jenius muda telah dibunuh oleh para jenius dari Istana Netherworld, pada saat mereka memasuki Dragon Phoenix Rift. Itu telah membuat malu wilayah Daluo. Faktanya, mereka menahan diri untuk tidak berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Rift sejak saat itu. Jadi, ketika Mandela mengumumkan ke tingkat atas bahwa dia akan mengirim Mu Chen untuk mengambil bagian dalam Dragon Phoenix Rift, mereka merasa tidak nyaman tentang hal itu. Meskipun mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka tahu bahwa Mu Chen memiliki potensi besar, tetapi dibandingkan dengan para jenius dari wilayah utara dalam catatan Naga Phoenix, dia berada di bawah mereka. Hanya sedikit orang yang mendukung Mu Chen pada awalnya. Kebanyakan dari mereka belum mampu mengatasi trauma masa lalu atas rasa malu yang menimpa mereka. Terlepas dari apa yang dipikirkan orang lain, bagaimanapun, Mu Chen memang berhasil mencapai Dragon Phoenix Rift. Seluruh wilayah Daluo kemudian menerima kabar yang menakjubkan. Mu Chen telah mengalahkan Liu Yan dan bertarung dengan Pangeran Dunia Bawah. Dia telah melangkah ke langkah ke-10 dari Dragon Phoenix Steps, dan dia telah berhasil mendapatkan warisan paling berharga di Dragon Phoenix Rift. Mu Chen dari wilayah Daluo telah melampaui semua jenius muda terkenal lainnya. Seluruh wilayah Daluo gempar. Tingkat atas itu, yang awalnya meragukan Mu Chen, benar-benar kehilangan kata-kata. Meskipun mereka merasa sulit untuk percaya, mereka harus mengakui bahwa Mu Chen, yang tidak mereka hargai, sekarang menjadi bintang baru di wilayah utara. Pastinya, dia akan segera menjadi sosok yang terkemuka. Selama perayaan, orang-orang di Istana Sembilan Neter sangat bersemangat. Mereka jelas sangat bangga dengan Mu Chen. Mu Chen telah mengikuti Nine Nether ke Nine Nether Palace dan menjadi komandan mereka. Dia luar biasa, dan telah memperbarui kegembiraan dan vitalitas ke Istana Sembilan Nether yang telah lama ditekan. Tak seorang pun di wilayah Daluo yang berani meremehkan Istana Sembilan Nether lagi. Perayaan berlanjut selama 2 hari, sebelum kemeriahan berangsur-angsur mereda. Setelah itu, Mu Chen akhirnya bisa kembali ke Istana Sembilan Nether untuk beristirahat. Dia menganggap perayaan itu lebih melelahkan dan lebih sulit untuk ditangani daripada pembunuhan dan pertarungan yang dia hadapi di Dragon Phoenix Rift. Bulan tergantung terang di atas Istana Sembilan Nether. Mu Chen berbaring di atap, memandangi bulan dengan malas di langit. Saat angin sejuk menyapu tubuhnya yang tegang, dia perlahan mulai rileks. Untungnya, bau darah di Dragon Phoenix Rift mulai memudar juga. Mu Chen menatap bulan dan memikirkan seorang wanita cantik dengan rambut panjang. Penampilan dinginnya telah terukir dalam di hatinya. Itu membuat jantungnya berdebar. Kecantikan ini adalah Luo Li. Bagaimana kabarmu? Mu Chen bergumam. Sejak mereka berpisah, dia telah pergi ke dunia 1000 besar yang berbahaya dan bertempur dalam banyak pertempuran. Dia telah menempatkan dirinya dalam banyak pertempuran mendekati kematian, hanya untuk memenuhi janjinya padanya. Dia telah berjanji padanya bahwa, suatu hari, dia akan menjadi tuan yang tiada taraf, kemudian berjalan di sampingnya di jalan spiritual. Dia akan berdiri di hadapannya, seperti seorang kesatria, dan melindunginya. Dia akan mengatasi semua rintangan untuknya. Dia juga melakukan hal-hal ini untuk ibunya. Kedua wanita ini adalah orang terpenting dalam hidupnya. Tidak peduli betapa sulitnya jalan untuk menjadi master yang tiada taraf, dia tidak akan mundur. Dia harus kuat untuk melindungi mereka. Mu Chen menyipitkan matanya, lalu perlahan mengendurkan genggaman di telapak tangannya. Kamu terlihat sangat riang. Mu Chen mendengar suara tawa dan membuka matanya. Dia melihat Nine Nether berdiri di sampingnya sambil tersenyum. Saat sinar bulan menyinari dirinya, dia tampak menawan. Mu Chen meringkuk bibirnya dengan malas sebagai tanggapan. Saya punya 2 berita yang mungkin menarik bagi Anda. Nine Nether duduk dengan anggun di samping Mu Chen. Sosoknya yang menggerahkan dan aroma dari tubuhnya menyebabkan seseorang terangsang. Berita pertama adalah bahwa saya telah mengumpulkan semua informasi tentang Qin Zhong dan Qiu Taiyin. Nine Nether tersenyum. Dia memiliki hubungan dekat dengan Mu Chen, jadi dia adalah orang pertama yang tahu tentang rencana Mandela untuk menjadi penguasa ke-10. Ketika Mu Chen mendengar ini,
dia mendongak dengan malas. Dia sepertinya tidak terlalu tertarik dengan berita ini. Ketika Nine Nether melihat ini, dia melanjutkan dan berkata sambil tersenyum, sepotong berita lain datang dari Kerajaan Barat. Kerajaan Barat, Mu Chen tertegun dan dengan cepat duduk. Dia terkejut dan melihat ke 9 Nether. Klan Dewa Luo berada di Kerajaan Barat. Nine Nether jelas akan memberitahunya tentang Luo Li. Kerajaan Barat jauh dari benua Tianluo. Jika bukan karena koneksi khusus kami, saya tidak akan bisa mendapatkan berita ini. Saya telah membayar harga tinggi untuk mendapatkannya. Nine Nether menatap Mu Chen dan tersenyum. Dia menggodanya dan bertanya, apakah kamu tertarik dengan berita ini? Mu Chen menyentuh hidungnya dan tersenyum malu-malu. Ketika Nine Nether melihatnya, dia berhenti menggodanya dan berkata, menurut informasi yang aku terima, klan Dewa Darah di Kerajaan Barat telah meningkatkan serangan mereka secara drastis. Kedua klan telah bertempur berkali-kali, menyebabkan banyak pertumpahan darah. Banyak yang terbunuh dan terluka. Petik 2. Pacarmu sepertinya baik-baik saja. Setelah dia kembali ke klan Dewa Luo, dia tidak duduk-duduk dengan para bangsawan, tetapi memimpin pasukan elitnya untuk menjaga perbatasan. Sejak itu, dia telah bertempur dalam banyak pertempuran dengan klan Dewa Darah. Nine Nether berbicara dengan kekaguman padanya. Ketika Mu Chen mendengar ini, ekspresinya berubah. Klan Dewa Luo dan klan Dewa Darah lebih kuat daripada wilayah Daluo. Akan ada banyak master dalam perang. Bahkan penguasa tidak ada apa-apanya dibandingkan. Luo Li telah menempatkan dirinya dalam bahaya besar dengan memimpin pasukan ini. Dia telah melakukannya dengan benar. 9 Nether melirik Mu Chen dan berkata datar. Keluarga kerajaan di klan Dewa Luo tampaknya berantakan. Jika Luo Tianshen tidak memegang benteng, klan akan terpencar. Meskipun Luo Li adalah sosok yang luar biasa, dia masih muda. Dia secara pribadi memimpin pasukan untuk melawan musuh, yang merupakan tempat latihan yang baik untuknya. Moral pasukan akan ditingkatkan, dan dia dapat meningkatkan statusnya di klan Dewa Luo, sehingga mendapatkan dukungan dari rakyatnya dan negarawan senior. Petik 2. Selain itu, hasilnya membuktikan bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Dalam tahun ini, dia terus memimpin pasukan elit klan Dewa Luo untuk menyerang klan Dewa Darah. Orang-orangnya telah mendukungnya, terutama kekuatan tertinggi di generasi muda. Dengan dukungan Luo Tianshen, dia akan segera menjadi ratu berikutnya dari klan Dewa Luo. Petik 2. Klan Dewa Luo kemudian akan bangkit kembali, di bawah kepemimpinannya. Nine Nether menghela nafas dan berkata, itu tidak mudah baginya. Dia melakukannya dengan baik. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan 9 Nether, Mu Chen menatap bulan. Dia menghirup udara dingin dan menutup matanya. Dia sepertinya mendengar suara pertempuran di udara. Orang-orang berputar-putar dari langit dan bumi, bentrok satu sama lain. Darah segar dan energi spiritual meledak. Seluruh langit dan bumi bergetar. Seorang gadis memegang pedang panjangnya di atas bukit di medan perang. Rambut panjangnya tertiup angin, dan dia melihat ke lautan mayat. Dia tampak lemah di tengah medan perang yang dipenuhi dengan niat membunuh yang begitu besar. Mu Chen membuka matanya. Hatinya sakit saat memikirkan adegan itu. Ketika dia memasuki dunia 1000 besar, Luo Li, yang telah kembali ke klan Dewa Luo, tidak dapat menikmati kedamaian. Bahaya dan tekanan yang harus dia lalui jauh melampaui dirinya. Setiap kali dia melalui pertempuran mendekati kematian, Luo Li mungkin memimpin pasukan untuk bertarung dalam pertempuran yang menghancurkan bumi dengan klan Dewa Darah. Dia tahu bahwa Mu Chen akan bekerja keras untuk janji yang telah dia buat padanya. Bahkan jika dia menghadapi situasi berbahaya, mengingat karakternya yang keras kepala, dia tahu bahwa dia tidak akan mundur. Dia bekerja keras juga, karena dia tahu bahwa, dengan melakukan itu, dia membebaskannya dari tekanan. Dia bukanlah seseorang yang hanya akan duduk dan menunggu dengan sabar untuknya, tidak melakukan apa-apa. Dia tidak akan hanya melihat Mu Chen dari jauh, merasa kasihan padanya saat dia berjuang di jalan menuju tuan yang tak tertandingi. Namun, saat dia melakukan hal-hal ini untuknya, hati Mu Chen sakit untuknya. Saya masih belum cukup kuat, gumam Mu Chen. Ketika dia merasa telah berusaha cukup keras, dia telah lupa bahwa, di suatu tempat yang jauh, seorang gadis sedang bekerja sangat keras untuk melepaskan tekanan darinya. Jangan khawatir, Luo Li. Aku pasti akan menepati janjiku. Petik 2. Mu Chen menggenggam tinjunya dan tampak tak terhentikan. Kemalasan yang ada dalam dirinya sebelumnya sekarang benar-benar hilang.
Dia tahu bahwa dia harus menjadi lebih kuat. Nine Neter menatap Mu Chen, yang tiba-tiba berubah. Dia tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, Mu Chen, saya percaya bahwa suatu hari, Anda akan menjadi tuan yang tak tertandingi. Tolong berikan saya informasi tentang dua orang itu. Saya sekarang tertarik pada mereka. Petik 2. Mu Chen tersenyum pada 9 Neter dan mengulurkan tangannya. Dia harus mengamankan posisi tuan ke-10. Dengan cara ini, Mandela akan mendapatkan 10 jenis esensi darah hewan ilahi untuknya. Dia harus melakukannya untuk gadis yang bekerja keras.